Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Egy Sujana Channel CBM, cerdas, berani, militan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini saya harus berkomentar karena menyangkut masalah prinsip agama dalam ajaran Islam. Supaya saya tidak mengarang, supaya saya tidak menyatakan pikiran-pikiran saya saja, tapi saya berdalil. Ada dalil surat At-Taubah ayat 37. Tolong dibaca. Sesungguhnya kemunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan kemunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau oleh setan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jika benar atau yang saya mendengar sih sudah exactly bahwa kemarin waktu hari raya Islam yang harusnya dirayakan tapi diundur. Sekarang masuk udah bulan Maulid. Untuk Maulid yang harusnya tanggal 19 diundur jadi tanggal 20. Nah, itu perbuatan setan yang dianggap indah oleh yang membuatnya. Nah, kebijakan siapa ini? Karena itu saya berharap MUI harusnya bicara. Hai MUI, kalian adalah ulama itu pewaris para nabi. Kalau kelakuan kalian seperti kena oligarki di bawah kekuasaan eksekutif yang sekarang berkuasa, Anda menurut hemat saya substansi ulamanya batal. Gelar ulama buatan, ya, tidak bermaksud mendikte atau menjas atau menuduh. Quran sudah jelas bilang begitu, janganlah diundur-undur. Ya. Kita bisa berdebat, itu maksudnya begini, ya, itu kan tafsir. Saya nggak mau bertafsir, saya berdalil saja. Itu satu poin yang perlu digarisbawahi, terutama untuk presiden, karena pengambil kebijakan tertinggi di Republik ini, orang nomor 1, Presiden Jokowi. Dengan hormat, jika Anda benar Muslim, perhatikan surat At-Taubah ayat 3. Resapi, batalkan kembali untuk pengunduran itu. Kembali lagi ke tanggal 19. Jika Anda Muslim, beriman kepada Allah, takwa, tunduk patuh kepada Allah, bukan kepada kepentingan. Apa sih kepentingannya mau diundur-undur? Kan itu tidak logik, unlogiknya. Jadi kita susah menerangkan orang-orang yang merasa indah perbuatannya.
Padahal itu perbuatan setan. Dan Quran bukan Egy Sujana. Tidak berani saya menafsirkan Quran. Exactly seperti itulah. Kemudian yang kedua, saya mendengar kabar teman-teman saya PPUA yang dipimpin Ahmad Rosinuddin, juga prinsipalnya Daeng Wahidin, bersama-sama mendatangi MUI untuk membuat fatwa bagaimana presiden bohong itu. Karena kebohongannya sudah nyata, setidaknya ada 66 janjinya juga yang ingkar. Artinya implisit bohong dan amanahnya tidak dijalankan. Karena itulah harusnya ditegur. Tapi kita sudah berupaya bikin gugatan ke PN Jakarta Pusat. Malah dalam khususnya yang untuk kasus ke DPR-nya kita ditolak. Gimana logikanya juga? Jadi ini di negara demokrasi, tapi kalau kita protes dianggap makar. Ini juga unlogik dan saya ngalami, bukan cuma dianggap makar, dituduh makar dan ditahan gitu loh. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya berbaik sangka, saya bersama Muslim dengan Presiden. Oleh karena itu tolong nasihat ini didengar, karena ini nasihat langsung dari Allah Al-Quran, dan Anda sudah melakukan sekali demi 17 Agustus, tapi 17 Agustus Anda tidak berani, dan diduga nanti 25 Desember tidak akan diundur karena alasan beginilah pandemi sudah berkurang dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat diskriminatif kepada umat Islam. Zolim, sekali lagi zolim. Yang saya heran di situ yang pernah memimpin MUI dengan hormat Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kenapa Anda tidak ingatkan Presiden? Anda kan hafal Quran, Anda hafiz yang surat Al-Baqarah tadi. Saya hafal, saya bukan ulama. Saya hanya advokat, mengadvokasi. Di posisi saya sekarang sebagai advokat, ketua umum TPUA yang protes karena juga saya dengar MUI tidak akan menanggapi saya punya harapan untuk fatwa. Padahal tahun 2015 banyak beritanya bisa itu jejak digital itu kejam, brother. Nggak bisa seenaknya. Di situ mengatakan Ma'ruf Amin untuk mengharamkan memilih pemimpin yang ingkar janji, yang membohong. Maka kenapa sekarang jadi keberatan MUI? Apa Anda perintah karena Anda wapres? Bagaimana posisi MUI kalau demikian? Itu menunjukkan subordinasi. Jadi tidak ada independen, tidak ada pasal 28 dari Undang-Undang Dasar 45 itu, kebebasan berpendapat itu sangat dipotong, diberangus tanpa ada kebijakan yang memberangusnya, tapi dijalankan. Jadi itulah kezaliman nyata. Tapi saya juga mengerti kenapa juga kok tidak mengerti maksud saya. Kenapa kok umat Islam, tokoh-tokohnya terutama juga selain MUI, cicing wae. Ingat, kejahatan itu merajalela karena diamnya orang baik. Itu Ali bin Abi Thalib sudah ingatkan itu. Pemimpin kita, Amirul Mukminin pada masanya. Dan oleh karena itulah
masih aktual sampai hari ini. Quran dan hadis tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah merupakan satu situasi yang out of date. Dia selalu up to date. Oleh karena itu, demi Allah, demi Rasul, jika Anda tetap lakukan itu atau Anda tidak berani keluarkan fatwa, maka tidak bermaksud menghujat, tapi azab Allah pasti datang, pasti. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran. Di dalam singkat ini tidak perlu lagi saya sampaikan, karena Anda udah lebih paham daripada saya. Saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.